Ini sejumlah ulama dan kiai NU Jatim dan Jawa Tengah tirakat untuk Anies Baswedan berdoa jelang pemilu di 2024. Wow, sangat menarik begitu kan, dalam artian bahwa ini ya ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah sungguh-sungguh ingin kemenangan untuk Anies Baswedan begitu. Dan tentu ini merupakan aspirasi ya dan inspirasi bagi kita semua begitu kan. Ulama sudah mendukung Anies Baswedan, masa kita enggak? Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya agak pedas juga ya. Sepertinya Anies silaturahmi ya di Jatim dan Jawa Tengah tersorot oleh kamera media yang terekspos selalu euforia massa di provinsi-provinsi lainnya. Kelihatannya akan makin banyak lagi doa-doa untuk Anies Baswedan. Bisa betul begitu kan ya. Strategi tim Pak Anies memang luar biasa. Jateng Jatim disimpan dulu untuk disapa. Sebagai orang Yogyakarta dan seorang guru, banyak murid-murid beliau dan murid-murid ayah dan ibunya. Sejarah saya pernah jadi guru di Alia, kemudian ya, ngajar anak-anak. Jadi saya ini juga karir pertama sebagai seorang guru. Kemudian dilanjutin saya juga harus kerja pernah menjadi jurnalis di Harian Pelita di Jakarta. Selesai, kemudian mendapat amanah wakil bupati di Rembang tahun 2000 sampai 2005. Setelah itu saya kembali bareng-bareng adik saya. Saya ini 9 bersaudara. Saya nomor pertama, nomor 2 Prof. Almarhum, nomor 3 Barak, nomor 4 perempuan Mufaddal, kemudian nomor 5 namanya Hakim, nomor 67. Redaksi Nongkrong kemudian menghubungi Gus Mahasin, kakak kandung Gus Baha dan sekaligus pimpinan pondok pesantren Narukan Rembang. Gus Mahasin membenarkan kunjungan tersebut. Menurut Gus Mahasin, ini rekor paling lama Gus Baha terima tamu hingga 2,5 jam. Biasanya Gus Baha terima tamu tidak pernah lewat dari 2 jam, kebanyakan hanya 1 jaman. Pertemuan Gus Baha dan Anies Baswedan yang memecahkan rekor terlama ini tentu membuat publik bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan oleh keduanya. Padahal itu terjadi di siang hari, dimulai dengan sholat zuhur berjamaah pada tanggal 3 April 2023 di bulan Ramadan, sehingga tanpa selingan makan siang. Jadi 2,5 jam diisi penuh dengan obrolan dan diskusi. Gus Baha adalah ulama yang beberapa tahun ini banyak menyita perhatian publik, yang akan dimaksimalkan di sana serta jaringan pertemanan dan keorganisasian kalau beliau sudah datang kelar Jatim Jateng. Ada saatnya Jateng dan Jatim digeber ya. Strategi tim Anies ini keren ini. Kalau Kiai Sepuh Kiai Langitan sudah tirakat menembus langit dan bertitah ke santri-santrinya, ya siapa yang berani lawan? Derek dauh Kiai Sepuh ya. Siapa lagi kalau masyarakat ya, karena bahwa ya sebuah sosialis masyarakat begitu. Kalau ulamanya sudah si A mengikuti si A begitu, memilih si A, maka masyarakatnya harus mengikuti itu begitu ya. Ya padahal secara demokrasi tidak begitu kan. Dalam artian kita harus menghormati si para kiai dan ulama begitu kan. Masa ulama sudah mendukung Anies Baswedan, masa kita rakyat biasa enggak? Kan begitu logikanya begitu kan. 67 Wafat 8 Umar yang sekarang ketua P3 Kabupaten Rembang, kemudian sekarang Desa Fuad yang terakhir membantu adik saya Barak ikut ngajar tahfidz anak-anak di pesantren. Saya putra 4, istri 1, masa pelajar. Ya sampai sekarang ini umur saya bergelut dunia pesantren, pendidikan Islam juga sudah cukup lama. Pengen saya perubahan apapun pendidikan Islam tetap jangan sampai keluar dari fitrahnya. Bagaimana menjaga akhlak, bagaimana menjaga solidaritas sosial, bagaimana menjaga marwah pendidikan Islam, menjaga marwah keluarga, menjaga marwah. Namanya naik daun, popularitasnya meningkat tajam berkat penyampaian ilmunya yang mudah dicerna.
mendalam, bahasanya segar dan penampilannya yang nyeni ya. Ya lawan-lawannya inilah yang Habib siapa itu? Habib Jafar apa ya. Nyeninya dari kopi atau songkok berwarna hitam agak ditarik ke belakang sehingga jambul rambut Gus Baha sedikit kelihatan. Kemudian banyak kutipan-kutipan ceramah Gus Baha yang cerdas begitu deras di lini masa media sosial. Sedangkan Anies Baswedan adalah seorang intelektual muslim, pernah menjadi rektor Universitas Paramadina dan sering jadi pembicara di dunia internasional. Jadi apa yang dibicarakan keduanya hingga pecah rekor terlama hingga 2,5 jam? Keduanya baik Gus Baha maupun Anies Baswedan memiliki irisan keilmuan dan keislaman yang mendalam, sehingga secara alamiah banyak terjadi diskusi di dua bidang tersebut yang tentu berasal dari berbagai perenungan yang jernih dan menyentuh. Jadi pembicaraan mereka berisi tentang keislaman dan keindonesiaan, Anies Baswedan sebagai intelektual muslim dan Gus Baha sebagai ulama penting di Indonesia. Usai dengarkan doa ini, kakak Gus Baha langsung sesumbar sebut Anies pemegang teguh prinsip aswaja. Dikutip dari Populis Jakarta, kakak ulama kondang Ahmad Bahauddin Nur Salim, Gus Baha, Kiai Haji Nasirul Mahasin menilai bakal calon presiden Anies Baswedan sebagai sosok memegang teguh prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini disampaikan Gus Mahasin ketika mendengarkan doa yang disampaikan Anies dalam apel siaga perubahan Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta 16 Juli 2023. Dari doa ini tampak sekali bahwa Pak Anies seorang pemegang teguh prinsip aswaja, kata Gus Mahasin. Ia mengatakan puluhan ribu orang yang berkumpul di GBK dalam apel siaga perubahan adalah wujud ikhtiar untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan bangsa. Kita lihat puluhan ribu orang berkumpul di GBK hari ini ikhtiar kita, tapi kita tak sebatas ikhtiar, kita juga barengkan dengan doa yang kita langitkan, insya Allah kabul, paparnya. Ketika mendengar doa yang disampaikan Anies, Gus Mahasin mengaku teringat pada nasihat Imam Al-Ghazali bahwa kita mesti memiliki niat yang tulus, sabar dan ikhlas dalam mencapai ridho Allah. Apa yang Pak Anies sampaikan tadi begitu dalam maknanya. Insya Allah kita akan terus memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk keadilan sosial, ujar dia. Hal ini disampaikan Gus Mahasin ketika mendengarkan doa yang disampaikan Anies dalam apel siaga perubahan Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta 16 Juli 2023. Dari doa ini tampak sekali bahwa Pak Anies seorang pemegang teguh prinsip aswaja, kata Gus Mahasin. Ia mengatakan, kita lihat puluhan ribu orang berkumpul di GBK hari ini ikhtiar kita, tapi kita tak sebatas ikhtiar, kita juga barengkan dengan doa yang kita langitkan, insya Allah kabul, paparnya. Ketika mendengar doa yang disampaikan Anies, Gus Mahasin mengaku teringat pada nasihat Imam Al-Ghazali bahwa kita mesti memiliki niat yang tulus, sabar dan ikhlas dalam mencapai ridho Allah.